Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suendra Damar Saputra. Saya mengajar di SMA Negeri 13 Kota Bekasi. Saya adalah peserta izin PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2002. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Mana hari ini masih semangat belajarnya ya? Masih semangat. Sehat semuanya hari ini? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai seperti biasa, silakan untuk ketua kelas dipersiapkan dulu kelasnya. Silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran sejarah Indonesia pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa saya absen dulu. Adisti, Abdal, Al-Fatir, Ananda Cahya, Anggun, Aulia, Luciana, Bagas, Fatir, Dani Putra, Ian Kartika Putri, Fajar, Fatea, Geria, Hasna, Iqbal, Jihan Husnul, Taufik, Hadir. Tesalonika, Willy, Yehuda, Jaki. Oke, kita langsung saja ya untuk pembahasan hari ini ya. Kita lanjut saja ke pembahasannya. Itu pembahasan hari ini kita masuk pembahasan berikutnya ya. Jadi kita masih ada di bab ketiga, jadi melanjutkan pembahasan minggu sebelumnya. Kalau kalian masih ingat, kemarin kita sudah membahas tentang adanya politik etis. Oke, politik etis itu nanti mengenal program yang namanya Trias apa? Trias Pandepaya. Oke. Politik etis tadi mengenal adanya program Trias Pandepaya. Siapa yang masih ingat apa itu Trias Pandepaya? 3 program bisa. Oke, apa aja? Transmigrasi, Oke, migrasi ya. migrasi, terus pendidikan, Edukasi, terus irigasi, ya. irigasi, transmigrasi, edukasi. Oke, ada irigasi, imigrasi dan edukasi ya, betul ya. Jadi Trias Pandepenter ya, ada irigasi, imigrasi dan edukasi. Oke. Dari 3 program ini ya, yang penting yang berhubungan dengan zaman perdagangan nasional itu nanti adanya sarana edukasi ya. Karena dengan ada edukasi nanti muncullah golongan-golongan terpelajar. Golongan terpelajar ini nantilah yang berjuang di zaman pergerakan nasional sendiri. Oke. Nah, pertemuan hari ini kita membahas tentang lanjutannya ya. Jadi perkembangan dari zaman pergerakan nasional. Jadi setelah ada edukasi itu nanti muncul sebuah peristiwa yang bersejarah bagi bangsa kita ya. Yang itu nanti disebut dengan peristiwa Sumpah Pemuda yang berlangsung pada tanggal 28 Oktober 1920. Kalau kita bicara Sumpah Pemuda, saya yakin kalian semua sudah tahu ya isi dari Sumpah Pemuda ya. Kalian juga kemarin sudah upacara ya, memperingati hari Sumpah Pemuda. Oke, ini. Oke, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini ya, boleh dilihat, dibaca aja sendiri-sendiri ya. Terus, nah berikutnya ini. Oke. Jadi Sumpah Pemuda itu menghasilkan 3 kalimat seperti ini. Oke, kita bacain sama-sama ya. Kelihatan yang di depan? Oke, kita bacakan nih Sumpah Pemuda. 1, 2, 3. Sumpah Pemuda. Oke, 1 pertama. Kami Perwakilan Putri Indonesia mengaku bersumpah pada Persatuan Indonesia. Oke, kedua. Kami Perwakilan Putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga. Kami Putra dan Putri Indonesia menjunjung
kalau Sumpah Pemuda ya saya yakin kalian semua sudah tahu ya apa itu Sumpah Pemuda, isinya seperti apa. Nah, di pembahasan kita hari ini kita nggak hanya mempelajari tentang setahu apa kalian tentang isi Sumpah Pemuda ya, tetapi kita coba mempelajari apa sih makna Sumpah Pemuda ya bagi kalian ya, bagi nanti kehidupan kalian baik sekarang itu ataupun nanti. Ya, jadi maknanya itu mempunyai manfaat apa bagi kalian, bagi bangsa kita seperti itu. Oke. Oke, sebelumnya ya. Oke, nah untuk mempelajari makna Sumpah Pemuda ini, saya sudah buatkan tugas kelompok bagi kalian ya. Itu sudah saya bagikan di Microsoft Office kalian masing-masing. Ya, kalian tinggal lihat. Nah itu dikerjakan secara berkelompok. Oke, saya sudah buat kalian jadi 7 kelompok belajar ya. Silakan dilihat kelompoknya siapa aja, terus kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke, silakan duduk dengan kelompok. Oke, udah duduk sesuai dengan kelompoknya? Sudah. Oke, sekarang boleh dilihat Microsoft kalian ya. Silakan masing-masing dicek. Kalian pergi ke folder bab 3. Judulnya adalah Zaman Pergerakan Nasional. Oke, sudah? Oke, nah kalian pergi ke folder pertemuan kedua. Ya. Pertemuan kedua itu nanti ada namanya LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik. Ya, sudah dilihat masing-masing? Ya, Pak. Oke, silakan dilihat LKPD masing-masing ya. Nah, di LKPD itu ada pertanyaan awal ya yang saya berikan ke kalian. Oke. Di situ ada gambar-gambar, sudah kalian lihat di awal itu? Sudah ya. Nah, dari gambar-gambar itu menurut kalian, setelah kalian amati dulu ya, menurut kalian permasalahan apa sih yang muncul dari adanya gambar-gambar tersebut? Ya, dari contoh-contoh yang ada di gambar tersebut, masalah apa kira-kira yang muncul nih menurut kalian dari situ? Oke, silakan dilihat dulu. Ya, ada yang bisa kasih ininya jawaban atau opininya? Menurut kalian apa sih masalah yang muncul dari situ? Siapa yang bisa? Dua. Oke. Gambar tersebut menampakkan adanya disintegrasi bangsa yang terjadi dengan membuat kelompok seperti separatis dan radikal, Pak, yang dapat mengancam kesatuan bangsa. Oke ya. Jadi kalau kalian amati gambar-gambar tersebut adalah contoh-contoh dari adanya sikap-sikap yang mengancam perpecahan bangsa kita ya. Atau bahasa lainnya itu adalah disintegrasi bangsa. Contohnya itu seperti ada gerakan-gerakan separatisme ya. Itu masih sering kalian lihat pasti di berita-berita. Terus ada aksi terorisme ya. Terus ada sikap radikalisme, fanatisme yang terlalu berlebihan ya. Sebenarnya sikap-sikap inilah yang sebetulnya mengancam persatuan bangsa kita atau perpecahan bangsa kita itu terancam oleh sifat-sifat seperti ini. Ya. Jadi ini adalah salah satu masalah yang sebetulnya sangat penting ya, sangat penting bagi kita ini untuk mencari solusinya seperti apa. Oke. Nah, tugas kalian pada hari ini adalah kalian harus ya, atau mencoba mencari solusi dari permasalahan ini. Sebagai seorang siswa aja, sebagai seorang siswa dulu sekarang, apa sih sikap yang harus kalian ambil ya, agar masalah-masalah ini jauh dengan kalian ya, atau kalian tidak terjerumus oleh sikap-sikap seperti tadi yang saya contohkan tadi. Oke, paham ya? Nah, sebelum kalian menjawab ini, ya saya mau kalian mempelajari dulu tentang makna Sumpah Pemuda. Oke. Nah, untuk mempelajari makna Sumpah Pemuda ini, saya sudah menyiapkan kalian sebuah jurnal ya, jurnal yang bisa kalian baca. Oke, jurnalnya itu nanti ada di Microsoft-nya. Oke. Nah, sebelum membaca jurnal ini, judul jurnalnya adalah memaknai peristiwa Sumpah Pemuda dan Revolusi Kemerdekaan Indonesia dalam perspektif pendidikan. Oke, itu jurnalnya, judul jurnalnya. Sebelum kalian baca ya, saya mau kalian berdiskusi dulu, menuliskan pemahaman kalian tentang makna Sumpah Pemuda itu dulu. Oke, jadi sebelum membaca, saya mau kalian menuliskan di LKPD kalian sudah ada kolomnya ya, mana yang harus kalian isi.
menurut kalian apa sih makna Sumpah Pemuda? Dari yang kalian pahami dari dulu sampai sekarang ini. Ya, apa itu makna Sumpah Pemudanya? Oke, silakan didiskusikan dulu dengan teman satu kelompoknya, ditulis dalam APD-nya. Ya, saya kasih waktu 5 menit. Buat dalam satu kalimat aja, ya. Jangan terlalu panjang, dalam bentuk narasi, dalam bentuk kalimat simpel aja. Oke, menurut kalian makna Sumpah Pemuda itu apa sih sebetulnya? Ya, oke, silakan dikerjakan 5 menit. Saya kasih waktu. Oke, silakan didiskusikan dulu ya. Buat kalimat sederhananya aja dulu apa? Nah, dengan teman sebangsa, dengan teman kelompoknya. Oke, sudah ya. Secara simpel aja ya pengertian atau pemahaman kalian tentang makna Sumpah Pemuda. Oke, saya kasih kuis nih. Siapa yang bisa kasih jawaban? Siapa yang bisa kasih jawabannya? Silakan, saya kasih kuis. Oke, kelompok berapa? Ya. Oke, siapa namanya dari kelompok berapa? Nama saya Taufik dari kelompok 5. Oke, Topik dari kelompok 5. Silakan Topik, jawabannya dari kelompok 5. Melalui Sumpah Pemuda, bangsa Indonesia dapat bersatu dan mengesampingkan berbagai kepentingan suku dan golongan demi tercapainya Indonesia yang merdeka. Gimana? Tolong diulang yang lain, tolong. Melalui Sumpah Pemuda, bangsa Indonesia dapat bersatu dan mengesampingkan berbagai kepentingan suku dan golongan demi tercapainya Indonesia yang merdeka. Oke, jadi adanya mengesampingkan kepentingan pribadi ya, atau kelompok-kelompok yang berbeda ya, untuk mencapai tujuan yang bersama seperti itu ya. Oke, bagus itu dari kelompok 5. Oke, nah boleh kasih Oke, berikutnya supaya lebih memahami tentang makna Sumpah Pemuda ya, saya mau ajak kalian pergi ke Museum Sumpah Pemuda itu sendiri. Sekarang kalian silakan lihat ke depan. Nah, nanti di museum ini akan ada informasi yang disajikan. Setiap ruangan itu dia punya informasi yang berbeda-beda. Oke, nanti ada ruangan apa, informasinya apa di dalam ruangan tersebut. Oke. Nah, kalian nanti sudah saya siapkan tabel di KPD-nya, silakan diisi ya. Di ruangan pertama itu apa, isinya itu apa. Ya, ruangan kedua apa, isinya apa. Ya. Dengan menyimak yang saya tampilkan di depan. Oke, silakan Anda dulu ke depan semua. Oke, ini kita sudah sampai di. Oke, berarti teman ya. Ini kita sudah sampai di atas Museum Sumpah Pemuda yang berlokasi di Jalan Kramat Raya ya. Museum. Oke, kita jadi tampilan depan dari museumnya. Ada yang udah pernah kesini sebelumnya? Ada. Udah ya. Nanti di mana Pak? Di Jakarta Pusat. Oke. Ini tampilan depannya sebelum kita masuk ke dalam.
sekarang kita akan masuk ke ruangan pertama ya. Silakan dilihat informasi apa yang ada di ruangan pertama. Oke, ini nama ruangannya, ruang introduksi. Halo sahabat museum, selamat datang di Profesional Museum Sekolah Pemuda. Nah, kali ini Museum Sekolah Pemuda dalam rangka baru seperti apa sih ruang yang akan kita datang nanti. Nah, sekarang kita di ruang pertama kita pengenalan. Kalau di yang baru ini kita bisa melihat informasi yang lebih begitu masuk. Mulai dari saya kita bisa melihat. Nah, itu ada informasi ruang terbang yang akan dibaca museum ini. Terus di ruang penanganan ini kita juga bisa melihat ini ya bagian rumit pos yang sekarang dari museum pemuda yaitu kapasitas pemulih. Kemudian di sini juga bisa melihat informasi yang terkait dengan perjalanan udara pemuda sampai dengan di ruangan keputusan presiden terkait peringatan Oke, jadi ruang pertama itu namanya ruang introduksi ya. Ruang introduksi. Nah ini, oke, jadi ini adalah ruang pengenalan ya. Nah kita langsung masuk aja ke ruangan kedua ya. Oke, nah untuk ruangan kedua ini adalah ruangan yang berisi tentang informasi organisasi-organisasi yang ikut serta ya, dalam Kongres Pemuda nantinya. Oke, nah di sini kalian bisa lihat ada gambar-gambar atau lambang-lambang dari organisasi-organisasi tersebut. Oke, seperti ini ya. Oke, ini nama-nama organisasinya ya. Nanti ada Jong Java atau Pemuda Jawa ya. Ada Jong Sumatera Yangon. Oke, terus ada Jong Batak. Organisasi Setarukun ini pemuda Sunda ya. Kalau orang-orang Sunda dia pakai istilahnya Setarukun, Sunda. Oke, udah dicatat ini informasinya yang ada di ruangan kedua. Kita lanjut ya, ruangan berikutnya ya. Oke, nah di ruangan ketiga ini isinya adalah ruangan tentang informasi Kongres Pemuda yang pertama. Oke, jadi Kongres Pemuda itu nanti dia ada 2 kongres. Ini adalah ruangan informasi tentang Kongres Pemuda yang pertama. Kita lihat informasi. Oke, jadi Kongres Pemuda pertama ini berlangsung ini ya, bisa dilihat kapan. Oke, tadi udah ya.
sudah dilihat ya kapan terjadinya atau terlaksananya Kongres Pemuda pertama dan lain-lain. Untuk ini ada foto pesertanya. Nah, ini ya foto peserta Kongres Pemuda yang pertama. Replika undangan ya, replika undangan untuk Kongres Pemuda yang pertama. Oke, nah kita masuk ke ruangan inti ya dari Museum Sumpah Pemuda ya. Jadi di ruangan ini nanti terjadinya Kongres Pemuda yang kedua. Jadi ruangan ini nanti ruangan yang menghasilkan Sumpah Pemuda itu sendiri. Nah, jadi Kongres Pemuda pertama itu nggak dilaksanakan di gedung ini ya, tapi di gedung yang berbeda tadi yang ada 19. Untuk Kongres Pemuda keduanya adanya di sini, di gedung ini. Oke, nah kalian bisa lihat ya, ini adalah apa namanya, diorama ya, diorama ketika lagu Indonesia Raya itu dinyanyikan ya, oleh penciptanya W.R. Supratman ya, pertama kali. Jadi dilakukan di Kongres Pemuda yang kedua. Nah, Kongres Pemuda kedua ini berlangsung pada tanggal 28 Oktober ya, 1928. Di ruangan inilah nanti Kongres Pemuda kedua berlangsung. Oke, ini diorama kecil ya, diorama kecil yang mengisahkan Sumpah Pemuda itu sendiri. Nah, ini adalah replika dari piagam isi Sumpah Pemuda ya. Nah, ini kalian bisa lihat kalimat aslinya seperti ini dari bahasa yang dipakai ya. Ini masih pakai bahasa Jawa original. Jadi ini adalah replika dari teks aslinya seperti ini. Oke, kita masuk ke ruangan berikutnya. Dari sini dulu, dari dari ruangan-ruangan yang udah tadi kalian masukin ya. Kalian udah lihat apa aja tadi di dalam museumnya. Oke, ada ruang pengenalan, Ruang informasi. ada ruang ada pertama ya, terus ada ruangan Kongres Pemuda yang kedua. Di situ kalian lihat ada diorama siapa tuh yang lagi main lagu Indonesia Raya. Oke, silakan dari informasi yang sudah kalian dapat di Museum Sumpah Pemuda ini ya.
kalian coba tuliskan apa sih pemahaman kalian tentang makna sumpah penuntut itu sendiri, ya. Tapi ditambahkan dengan informasi yang sudah kalian dapatkan di museumnya. Oke, ya, bisa ya. Jadi kan kalian udah dapat itu informasi awal ya. Nah, sekarang kalian coba kembangkan pemahaman kalian dari informasi yang sudah kalian dapatkan di museum tadi. Ya, dari seperti siapa sih yang ikut konferensinya, terus caranya seperti apa, ya, kapan mereka melakukan konferensi seperti itu. Oke, bisa ya. Oke, silakan kasih waktu 5 menit nih untuk menuliskan pemahaman kalian. Silakan tulis di LKPD-nya masing-masing. Oke, silakan. Oke, saya kasih kuis lagi nih. Siapa yang bisa kasih pendapatnya tadi? Siapa yang bisa utarain pendapatnya tadi? Oke, silakan. Namanya siapa, dari kelompok berapa? Saya Safa Herman dari kelompok 4. Oke. Dari penjelajahan virtual kita tadi dan bagaimana KPD yang tadi Bapak sudah berikan, dari ruang pengenalan, terus juga ruang informasi tentang kita tahu nih organisasi-organisasi yang memang diajak oleh para pemuda pada saat itu seperti Java, Jok Ambon dan lain-lainnya untuk bersatu agar mempunyai di mana hal itu juga termasuk tujuan dari Kongres Pemuda 1 untuk membuat cita-cita Indonesia Merdeka ini menjadi cita-cita untuk seluruh pemuda di Indonesia. Yang mana Kongres Pemuda itu, pemuda pertama itu dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926. Yang selanjutnya dilanjutkan oleh Kongres Pemuda kedua, yang itu ditulis yang mana tadi yang udah kita lihat juga ada W.R. Supratman yang di mana lagu Indonesia pertama kali dinyanyikan pada saat itu pada tanggal 28 Oktober 1928 yang akhirnya menghasilkan Sumpah Pemuda yang ditulis oleh Muhammad Yamin yang dibacakan oleh Subondo. Yang mana menurut saya dari hasil itu semangat persatuan pada saat itu, pemuda saat itu juga harus terbawa sekarang karena itu penting banget agar Indonesia ini tetap maju biar generasi-generasi sekarang juga sadar kalau misalnya persatuan Indonesia itu memang penting sampai sekarang dan nanti. Oke, bagus sekali ya hasil. Oke, sudah sangat baik ya. Oke, jadi bisa kalian lihat sudah ada penambahan atau pemahaman ya sebelum kalian menyaksikan museum dan sebelum dan sesudah. Oke, nah berikutnya di sini saya sudah menyiapkan sebuah jurnal ya, yang menurut saya isinya cukup menarik. Ya. Jurnal ini tadi ya, isinya atau judulnya adalah memaknai Sumpah Pemuda ya. Oke ya, memaknai peristiwa Sumpah Pemuda dan Revolusi Kemerdekaan Indonesia dalam perspektif pendidikan. Oke, jurnalnya ini sudah saya masukkan di Microsoft Teams kalian ya. Sudah ada di folder bab kedua dalam bentuk PDF. Silakan kalian buka dulu. Saya kasih waktu kalian untuk membaca sekitar 10 menit lah, bisa ya. Nah, karena itu jurnalnya agak panjang, sudah saya beri tanda mana yang harus kalian baca seperti itu ya. Oke. Nah, nanti setelah membaca itu, tolong kalian isikan juga pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD kalian. Oke, jadi baca dulu jurnalnya sampai selesai, ada yang sudah saya tandai tadi. Setelah itu boleh kalian diskusikan untuk mengisi LKPD ya, pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD-nya. Oke? Bisa ya? Bisa, Pak. Oke, silakan saya kasih waktu 10 menit kurang lebih, silakan. Dibaca dulu terus
Sudah ya? Oke, kalau sudah, siapa yang bisa kasih kesimpulannya dari apa yang udah kalian baca nih? Siapa yang bisa kasih baca? Oke, silakan. Namanya siapa, dari kelompok berapa? Nama saya Najwa dari kelompok 2. Oke. Saya akan menyimpulkan apa yang saya baca nih. Jadi peristiwa Sumpah Pemuda ini yang diselenggarakan tahun 1928 ini ternyata saat itu nggak banyak media massa di Jakarta yang menganggap bahwa peristiwa ini tuh sebagai peristiwa yang penting gitu. Justru tahun-tahun berikutnya kayak 1950 sampai 1960 itu baru menjadi populer dan penting gitu. Dan juga sejarawan Indonesia itu menurut mereka peristiwa manifesto politik oleh Perhimpunan Indonesia itu jauh lebih penting gitu daripada Sumpah Pemuda sendiri. Karena di Sumpah Pemuda ini cuma dijelasin gimana perlunya Indonesia itu menjadi negara yang satu gitu, tetapi nggak dijelasin gimana dasar-dasarnya, gimana caranya, gimana modalnya agar Indonesia ini menjadi negara yang merdeka seperti yang udah dijelasin kayak di manifesto politik gitu. Oke, terima kasih ya. Boleh dikasih kelompok 2. Oke, jadi memang bacaan ini cukup menarik ya. Memang pada kenyataannya seperti itu ya. Jadi pada peristiwa Sumpah Pemuda sendiri ya, pada waktu tanggal 28 Oktober itu sebetulnya peristiwa ini memang bukan peristiwa yang akbar ya, atau bukan peristiwa yang megah seperti itu ya. Jadi bahkan sangat sedikit jurnalis itu yang meliput peristiwa Kongres Pemuda yang kedua ya. Tetapi peristiwa Sumpah Pemuda ini nanti perkembangannya dalam sejarah bangsa kita itu menjadi sebuah simbol ya, sebuah simbol bagaimana kita sebagai bangsa itu harus bisa mempertahankan namanya semangat persaudaraan, persatuan dan kesatuan. Jadi peristiwanya betul terjadi ada ya. Jadi betul terjadi ada secara fakta seperti itu ya. Tapi nanti peristiwa ini memiliki makna yang sangat besar pada kemudian harinya ya, pada masa berikutnya. Nah, yang perlu kalian harus garis bawahi juga ya, mungkin yang banyak salah atau salah paham atau salah konsep adalah setelah adanya Sumpah Pemuda itu bukan berarti bangsa kita ini langsung memiliki identitas bersama ya, atau semangat nasional itu sudah langsung lahir ketika ada Sumpah Pemuda ya. Tetapi semangat nasionalisme atau identitas nasional bangsa kita itu terjalin atau terbentuk melalui proses yang cukup lama. Nah, proses yang cukup lama inilah nanti disebut dengan zaman pergerakan nasional itu sendiri. Ya, nanti dimulai dengan adanya politik etis, ya. Lalu nanti berkembang adanya sekolah-sekolah untuk orang-orang pribumi, seperti nanti ada Budi Utomo, lalu nanti ada Muhammadiyah seperti itu ya. Nanti berkembang juga menjadi organisasi-organisasi politik ya. Bahkan tadi sudah disebutkan oleh Najwa ya. Nanti ada organisasi yang bernama Perhimpunan Indonesia atau PKI. Perhimpunan Indonesia ini sendiri justru sebetulnya yang lebih radikal ya dalam menyuruhkan bahwa bangsa kita ini harus lepas dari kemerdekaan seperti itu. Oke, jadi paham ya dari isi bacaan itu ya. Jadi jangan langsung diartikan identitas bangsa kita itu langsung terbentuk setelah ada Sumpah Pemuda, tidak ya. Tapi peristiwanya memang sangat penting ya, bahkan menjadi simbol bagaimana kita harus menjaga kerukunan ya, kerukunan atau semangat persaudaraan seperti itu, yang memang dilakukan oleh para pemuda. Ya, jadi pemuda itu dengan adanya Sumpah Pemuda ini menjadi sebuah simbol ya, simbol sebagai menjaga kerukunan seperti itu. Oke, ada pertanyaan, kita kembali ke pertanyaan yang awal tadi ya, tentang adanya permasalahan disintegrasi bangsa kayak yang mengancam bangsa kita. Nah, setelah kalian memahami apa sih makna Sumpah Pemuda itu sendiri, oke, sekarang coba kalian jawab pertanyaan yang saya berikan di awal tadi ya. Silakan saya kasih waktu 5 menit untuk berdiskusi dengan teman satu kelompoknya. Nah, kalian silakan menjawab pertanyaan yang saya berikan di awal tadi. Oke, silakan saya kasih waktu 5 menit. Oke, selesai ya. Oke. Silakan nih, siapa yang mau menjawab pertanyaan kesimpulan tadi? Oke, silakan. Namanya siapa, dari kelompok berapa? Nama saya Muhammad Safin dari kelompok 2. Oke, itu kesimpulan kita dalam tema Sumpah Pemuda hari ini. Sumpah Pemuda memang sebagai kita ketahui sebagai peristiwa yang nggak penting banget, tapi ini menjadi simbol nih.
simbol bahwa pemuda saat itu sudah sadar mereka itu bersatu, mereka harus bersatu. Nah, kelak perasaan bersatu ini bakal menjalar ke perjuangan nasionalisme dan akhirnya perjuangan bangsa kita yang awalnya dari bersifat kedaerahan sifatnya menjadi nasionalis. Nah, yang kedua, bagaimana sih cara kita sebagai pelajar untuk mempertahankan dan mengisi perjuangan para pemuda dan Sumpah Pemuda ini? Nah, untuk mengisi Sumpah Pemuda ini kita dengan cara rajin belajar, toleransi, saling gotong royong, bahu membahu, membantu teman, membantu lingkungan sekitar, dan berusaha menjadi orang yang berguna baik itu bagi agama, keluarga, nusa dan bangsa. Oke, itu dari Faris ya. Ya, Pak. Oke, boleh dikasih. Oke. Ya. Jadi dari Sumpah Pemuda ini kita bisa ambil pelajaran ya tentang betapa pentingnya menjaga sebuah toleransi. Oke, perhatikan dulu sebentar. Oke. Ya. Jadi bagaimana pentingnya menjaga toleransi ya. Jadi ini ditunjukkan dengan adanya peristiwa Sumpah Pemuda tersebut. Jadi apa maknanya sebetulnya? Ya. Jadi mentalitas yang mereka tunjukkan para pemuda pada zaman dulu ini adalah bukan mentalitas antara menang dan kalah. Ya. Bukan antara menang dan kalah, si kalah dan si menang, atau si lemah dan si kuat, ya. Atau si mayoritas atau si minoritas. Ya. Tapi mentalitas yang mereka coba tunjukkan di sini adalah bagaimana memperkukuh semangat persatuan. Semangat persatuan dan persaudaraan. Karena dari situlah kita bisa menjadi seorang yang kuat atau menjadi bangsa yang kuat. Itu karena ada semangat persaudaraan. Nah, itulah yang coba ditunjukkan oleh para pemuda-pemuda ini pada tahun 1928 itu tadi dengan adanya Sumpah Pemuda. Seperti itu. Oke. Ya, dan situlah bangsa kita ini bisa bertahan dari adanya ancaman disintegrasi bangsa. Jadi jangan kita pakai mentalitas mayoritas minoritas, ya menang atau kalah. Karena nggak selamanya manusia yang menang itu akan menang terus, ya kan? Orang yang menang itu pasti dia akan mengalami kekalahan. Orang yang kalah pasti akan mengalami kemenangan. Jadi bukan masalah menang atau kalah, yang besar atau kecil, mayoritas atau minoritas. Ya. Tapi bagaimana pemuda ini mengajarkan kita bagaimana pentingnya ya membentuk sebuah semangat persaudaraan. Itulah nanti yang membentuk bangsa kita. Ya, nilai-nilai nasionalisme kita itu bisa terbentuk. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dari kalian? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, mungkin saya akhiri saja untuk pertemuan kita hari ini. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.